Terus tips yang lain lagi, udah kali ya, banyak banget. Bisa nggak habis-habis gue nanti. Hi everyone, welcome back to Female Daily Network YouTube channel bareng sama gue Rinda. Nah, di segmen kali ini ada sedikit perbedaan dari segmen-segmen sebelumnya karena ini segmen khusus di bulan Ramadan. Namanya Ngabuburit Yuk gitu. Jadi di segmen ini tuh gue bakal share ke kalian bukan tentang beauty, tapi ini tentang kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan untuk ngabuburit gitu ya. Nah, kali ini tuh sebenarnya satu kegiatan yang mungkin udah dilakukan sama kalian dari tahun lalu pas awal-awal pandemi gitu, yaitu mendekor rumah. Jadi kalau sekarang itu yang pengen gue bahas adalah gimana sih sebenarnya caranya untuk ngedekor kamar kita gitu, untuk menjadikan kamar kita tuh jadi satu tempat yang lebih nyaman lagi, lebih menarik lagi, dan punya suasana baru supaya kalian nggak bosen walaupun di rumah aja selama pandemi. Khususnya di bulan Ramadan ini biasanya kalau ngabuburit bisa main ke mall atau kumpul sama teman-teman. Nah sekarang kan lagi nggak bisa nih, jadi nggak ada salahnya buat kalian untuk mindah-mindahin lokasi perabotan-perabotan atau ngecat kamar atau apapun itu untuk menghabiskan waktu selama ngabuburit menuju buka puasa gitu ya. Nah tapi pastinya bukan gue expertnya yang akan membahas dekor-dekor rumah, dekor-dekor kamar gitu, karena kita akan langsung ngobrol sama Mas Miki dari Kisah Ruang gitu. Jadi aku pastinya tidak akan kayak ngatur-ngatur harus tempat ini di mana dan segala macam ya Mas ya, karena bukan gue expertnya gitu. Jadi sekarang kita langsung tanya-tanya aja sama Mas Miki. Nah kebetulan selama beberapa bulan ini tuh Female Daily udah dibantu sama Kisah Ruang nih ya, dikasihkan meja-meja dan kursi-kursi cakep gitu dan lampu-lampu lucu. Boleh nggak sih diceritain dulu sebelum kita ngobrolin tentang dekor kamar? Apa sih sebenarnya tema dari studio Female Daily kali ini gitu loh Mas Miki? Thank you dia udah diundang sini. Jadi emang kita bikin konsepnya di sini adalah Scandinavian Modern Design. Jadi barang-barang yang ada di sini itu contohnya sofa ini, lounge-nya, meja-meja ini semuanya dari materium. Walaupun Scandinavian Design, tapi itu semuanya made di Indonesia. Dan didesain juga di Indonesia. Jadi ini adalah produk dari Materium. Materium itu dari produk dari Malka. Mereka kerjasama dengan DMDO namanya, dari Domicilium Studio. Santi dan Humphrey, mereka yang create semua barang-barang ini gitu ya. Terus kalau kita lihat juga mungkin area rugs-nya ini juga lokal dari Muara ya. Dan kita lihat ada lampu di situ, itu juga dari produk dari Materium gitu ya. Dan kalau kita lihat ada lagi dua kursi di sini, itu dari Source Design namanya Miri Chair gitu ya. So what's special about this? Memang furniture ini itu ditujukan untuk di rumah dan di office. Gitu. Jadi kan sekarang orang lagi banyak temanya home office. Iya benar. Jadi kalau kita lihat kebanyakan mungkin furniture office itu lebih stiff ya. Nah mereka di sini translate with the new design sama new form yang warna-warnanya itu cakep-cakep banget nih kalau kita lihat nih. Ya warna-warna fun banget. Jadi kita tuh nggak boring kalau ada di office gitu ya. And it's give you a good energy. Iya gitu. benar-benar. Jadi quality-nya juga it's very good quality. Kalau orang lihat pertama kali ini pasti barang import, ternyata enggak. Iya, tadi juga gue mikir gitu, ternyata dibikinnya di Indonesia justru bikinnya ya? Di Indonesia, desainnya di Indonesia. Jadi kita bangga banget nih punya barang-barang ini. So this is the new concept of new modern Scandinavian design buat di Female Daily. Yay, thank you so much loh. Tadi kan kita udah ngomongin soal ini vibe-nya tuh Scandinavian gitu kan. Dan ini semua ada di website Kisah Ruang ya? Semuanya ada. Semuanya jadi kalian kalau naksir banget nih, aku naksir banget sih sama karpetnya. Jadi bisa langsung cek di website Kisah Ruang. Nanti aku bisik-bisik untuk minta diskon. Terus itu bisa dicek, langsung bisa kalian check out, bisa kalian lihat-lihat, menarik-menarik banget isi items-itemsnya gitu, benar-benar lucu-lucu. Terus kalau misalnya kalian terinspirasi, bisa nih dicontek naruh ini di living room juga bisa kan sebenarnya gitu, dan tempat-tempat area-area di rumah kalian juga. Nah ngomong-ngomong soal redecorate area, salah satu area di rumah kita gitu kan, salah satu mungkin yang paling possible untuk teman-teman di rumah mungkin kamar kali ya. Kamar. Terus udah gitu aku mikir ada nggak sih sebenarnya
tips and trick tertentu kalau kita mau dekor kamar kita? Kadang-kadang gini, aku aja sendiri kalau misalnya pengen dekor kamar, semua pengen dimasukin. Semua pengen dimasukin, mulai dari, wah ini lampunya lucu nih, beli di ini. Terus kayaknya buku gue mesti masuk di sini gitu kan. Tapi misalnya teman-teman punya satu space kamar yang nggak terlalu besar lah ya gitu, otomatis kan itu nggak bisa semua dimasukin. Ada nggak sih sebenarnya tips and trick untuk ngedekor kamar yang mungkin tidak space-nya tidak terlalu besar gitu? Iya, jadi memang banyak banget tips and trick ya kalau misalnya kita mau ngedekor kamar, terutama kalau misalnya space-nya kecil. Aku paling suka kalau ngedekor itu ruangannya kecil. Ah, kenapa? Lebih kreatif sedangkan soalnya. kalau aku main The Sims kayaknya yang gede-gede itu lebih senang gitu kan bikinnya. Kalau aku suka soalnya lebih ada tantangan. Meaning waktu kita di ruangan kecil itu berarti kita punya banyak batasan dengan banyak kemauan kita. Oke, ya. Jadi pertama kita harus pentingin satu adalah kita mesti list down dulu kebutuhan kita itu apa, lifestyle apa yang baru tiba-tiba muncul di saat pandemi ini misalnya, jadi suka baca buku, tiba-tiba main game, terus tiba-tiba beli sepeda kan sekarang kan, bener. Semuanya mau dimasukin ke dalam kamar gitu ya. Jadi kita make list down dulu apa yang kita butuhin, dari situ kita akan bikin designated storage space. Nah, misalnya kita tiba-tiba punya hobi baca buku gitu ya, kita mungkin bisa integrasi dulu yang nggak ada storage buat buku, kita bikin storage buat buku. Tapi tipsnya adalah nggak boleh satu barang itu berfungsi untuk satu hal aja. Jadi mesti bisa multifungsi gitu ya. Jadi kalau kita misalnya mau simpen barangnya itu di meja kita, nah itu juga mesti ada beberapa hal yang kita bisa lakuin. Misalnya area make up, kerja, baca buku, atau main game bisa jadi satu. Tinggal settingannya nanti mau kursinya seperti apa, mejanya seperti apa. Walaupun kamar kita itu terbatas dan kita bisa bilang open space, kita bisa utilize juga yang namanya itu storage box. Untuk supaya bisa klasifikasi barang-barang di mana aja yang kita mau taruh. Kadang-kadang kan kita taruh barang itu berantakan ya, gitu ya. Jadi kita perlulah namanya ada box ini untuk nyimpen sesuatu, tray ini untuk simpen kita punya aksesoris, semua segala macam. Nah, terus jangan lupa refresh kamar kalian itu dengan warna. Nah, warna-warna kayak gini nih lagi tren banget nih sekarang gitu ya. Ngomongin tren warna apa sih 2021 ini sebenarnya yang gitu? Gue mencolong ilmu jadinya gitu. Di tahun 2001 ini kita balik nanti ada warna coral gitu ya, warna-warna yang lebih indigo kayak gitu. Kita akan go to the bright gitu ya. Mungkin soalnya kita ngelewatin tahun 2020 yang kayaknya tuh udah banyak banget yang kelam gitu ya. Jadi kita 2021 ini kita akan masuk dengan warna-warna yang vibrant, sehingga kita bisa kasih semangat lagi buat kita punya ruangan gitu. Nah, color-color ini kalian tuh bisa sesuaikan dengan personality kalian gitu ya. Jadi misalnya yang paling mudah adalah ganti namanya gorden. Kalau misalnya ngecat susah, ganti aja gorden ya gitu ya. Dari gorden, jangan lupa yang paling gampang adalah kalian mesti matchin juga ke bantal. Iya, betul. Jadi gorden, bantal gitu ya. Terus kalau kalian punya area rak, kalau kalian nggak alergi, kalian juga bisa matchingin juga ke area rak. Cuma 3 simpel aja yang kalian bisa lakuin dari window, bantal, sama area rak. Itu udah ngerubah warna keseluruhan dari kamar kalian. Gitu. Jadi yang paling penting tuh list down dulu. List down dulu. Terus udah gitu bikin satu space yang multifungsi gitu ya. Multifungsi. Kemudian tadi apa ya? Storage box. Storage box, designated space ya. Dan warna berarti warna, yang perlu diperhatikan. Oke, nah tadi ngomongin soal rak-rak atau kayak tray, terus misalnya alat-alat untuk penyimpanan. Nah, ini ngomongin soal vanity kita gitu di kamar gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa ditaruh di situ? Apa produk-produk apa gitu yang Nah, ini aku juga sering ngadepin nih klien-klien aku yang punya meja-meja vanity buat makeup gitu ya. Iya. Apalagi maksudnya viewers FD kan semuanya rata-rata pasti beauty enthusiast nih gitu. Kalau aku, vanity aku udah produk semua, udah nggak ada tuh estetiknya. Bener-bener kayak wah berantakan gitu. Nah mungkin teman-teman ada yang pengen membuat itu jadi jauh lebih cantik. Apalagi sekarang kan semua di foto, di posting di sosial media kan gitu. Jadi ada nggak sih triknya tuh? Ada banget. Jadi yang pertama adalah tadi ya storage gitu ya. Sekarang
sekarang storage itu juga banyak banget macamnya. Nggak usah mesti pakai yang box-box itu yang apa namanya dari kain yang nggak kelihatan gitu ya. Tapi show the what's inside the box. Sekarang banyak banget produk-produk boxnya itu dari akrilik yang kita bisa banget, gampang banget lihatnya tuh what's inside. Jadi kita nggak usah buka-buka lagi, apa namanya susah untuk lihat what's inside sehingga akan memperlambat waktu kerja kita di vanity. Tapi kita bisa gunain box-box yang akrilik ini, yang warnanya juga sekarang tuh udah macam-macam bagus-bagus gitu. Terus kita juga bisa gunain tray, ya tray. Jadi kalau misalnya jam tangan, aksesoris gitu kan, kadang-kadang kan diuntel-untel kalungnya, kelipet-lipet gitu ya. Gitu nggak bisa dibuka, nggak bisa dibuka. Itu kejadian banget sama gue sejujurnya. Apalagi kalau udah buru-buru gitu kan, repot gitu. Nah, make a space gitu ya, dia yang ada sekatnya gitu, itu bisa ditaruh. Jadinya tuh semua nggak perlu digantungin gitu semua. Jadi semuanya udah gampang ngambilnya semua, tinggal ini aksesoris gitu. Nah, tray juga it's very important gitu ya. Kenapa tray? Walaupun meja kita itu kan scattered banget tuh, karena kan semuanya mau ditaruh di situ. Nah, tray ini tuh sebagai penanda bahwa this is a special space buat misalnya buat tempat kita taruh jam tangan, buat kita taruh cincin, kunci, apa semua segala macam bisa di situ. Gitu. Walaupun barangnya berantakan, tapi kita taruh di tray jadi manis. Gitu. Sama pengingat juga ya, nggak boleh ngelewatin si tray itu. Nggak boleh. Jadi space kalian tuh tetap ada yang clean, ada yang scattered gitu. Tapi nggak botol semua. Betul. Terus ada lagi kita bisa gunain namanya vanity mirror. Vanity mirror mungkin kalau space-nya kalian itu nggak gede gitu ya, atau misalnya nggak memungkinkan, mungkin bukan properti kalian, jadi kalian nggak bisa mantek-mantek maku itu di dinding gitu, bisa ada yang namanya portable mirror. Nah, itu di Kisah Ruang juga ada dari brandnya Tiaga. It's very portable gitu ya. Dia punya bentuknya itu manis banget, dari brass sama cermin kayak gitu ya. Itu bisa buat taruh di situ. Jadi kalian juga kalau mau makeup tuh juga lebih gampang untuk taruh-taruhnya gitu ya. Tanpa merusak properti yang kalian sewa atau kalian huni sekarang gitu. Terus tips yang lain lagi, udah kali ya, banyak banget. Bisa nggak habis-habis gue nanti. Nah, kalau yang tray-tray itu ada juga nggak sih di Kisah Ruang? Ada banyak banget. Jadi kalau tray di Kisah Ruang tuh banyak banget. Tergantung dari style yang kalian mau apa. Kalau kalian suka yang classical and glamour, kalian bisa cek di Vivian Fay Home punya collection. Kita ada namanya classic mirror tray. Itu jadi bahannya semua dari kaca kayak gitu, and it's very elegant. Kalau kalian mau lebih Scandinavian, you can go to the Hay design. Itu bahannya dari brass metal atau dari Tiaga. Dia juga punya yang bahannya brass itu metal. Sama kalau misalnya kalau kalian lebih earth tone orangnya gitu ya, itu bisa ambil juga di Heim Decor punya collection, namanya ada Onalu tray. Itu semua bahannya dari kayu yang diserut gitu, lucu banget. Gitu. Nah, tuh, silahkan dicek ya Kisah Ruang di website-nya, udah ada lengkap banget. Lengkap semua. Kalau lampu perlu nggak sih Mas Uki? Lampu penting banget. Cuman satu masalahnya kalau lampu. Lampu itu yang paling nyebelin adalah kabel. Di kamar kita kalau mau dekor itu akhirnya kita terbatas sama kabel. Akhirnya kita punya colokan itu udah kayak nggak tahu apaan. Rame banget kan. Nah, ini salah satu lampu yang bagus banget. Ini tuh portable, dan kalau kalian lihat bentuknya lampu bukan center ya, jadi very portable gitu ya, dan ini bisa digoyang-goyangin gitu. Ini produk dari Marset namanya, namanya Bikoka. Dia bahannya itu dari polycarbonate dan warnanya juga macam-macam sesuai dengan karakter kalian. Jadi dia ada 6 warna pilihannya, kalian bisa lihat nanti di Kisah Ruang juga, dan ada beberapa pilihan juga seperti kayak si ini nih. Ini kalau kita lihat nih lucu banget nih dia nih. Dia bahannya dari kayu semuanya. Frame-nya dari kayu gitu ya. Ini juga bisa diputer-puter kayak gitu. Nah, ini kalian bisa buat nerangin lampu baca kalian atau night lamp kalian, atau misalnya kalian mau make up malam-malam gitu ya. Misalnya butuh ada penerangan tambahan, ini juga bisa jadi penerangan tambahan yang bagus. Ini juga oke banget, soalnya kalau misalnya kita mau taruh gitu di atas yang besi, dia ada magnetnya sehingga dia bisa langsung klik
Kalau misalnya mau ditaruh di outdoor, misalnya lagi mau romantik dari kamar bisa dibawa keluar buat minum wine, buat ngapa-ngapain gitu. Jadinya lebih romantis. Oke, gitu. Jadi ini bisa kayak misalnya mati lampu in fashion. Ya. Jadi ninjing nih. Ini namanya follow me. Tuh, ini lampu namanya follow me. Jadi kalau misalnya dibawa follow me gitu. Oke. Menarik banget, terima kasih. Oke, jadi itu untuk trik-trik untuk kalau kita mau mempercantik vanity kita gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman di rumah udah kamar gue udah bagus gitu. Sekarang yang pengen gue lakukan adalah mempercantik ruang keluarga gitu ya. Salah satu yang menurut aku signifikan itu adalah bantal di sofa. Ya kan? Nah, ini juga salah satu trik yang sebenarnya aku masih bingung. Kira-kira bagusnya gimana sih kalau mix and match si bantal sofa itu? Karena kan sekarang lagi tren banget tuh kayak clash pattern gitu kan. Pattern yang bunga-bunga dicampurin zebra gitu atau apa gitu. Nah, triknya tuh apa sih sebenarnya untuk memilih si bantal sofa itu? Oke, triknya sebenarnya gampang banget. Jangan beli semua itu yang warnanya nggak beraturan. Make a theme dulu. Misalnya kita maunya apa? Kita misalnya lagi suka Bali, mungkin kita bisa fokus sama warna-warna yang biru. Atau misalnya hijau, Tosca gitu ya. Kalau kita suka yang spring, mungkin kita warna-warnanya lebih romantis, lebih pink, lebih green kayak gitu ya. Kalau kita sukanya autumn, mungkin lebih coklat earthy color kayak gitu. Nah, set the theme dulu, maunya apa. Kebanyakan orang failed itu untuk ngedesain bantal di sofanya karena dia itu nggak planning dari awal. Ngelihat toko satu suka, toko satu suka pasti taruh. Kok jadi begini ya, gitu ya. Jadi itu gampang banget kalau kita punya sofa. Pertama lihat dulu proporsinya, misalnya 2-seater atau 3-seater gitu ya, tergantung dari size-nya. Kalau 2-seater cukup pakai misalnya 2 bantal kanan, 2 bantal kiri, atau misalnya 1-1. Kalau misalnya 3-seater mungkin kita bisa pakai 3 bantal kanan, 3 bantal kiri. Nah, how to combine the shape and how to combine the color and the pattern. Ini penting banget. Jadi kita mesti kombinasi ada warna yang polosnya dulu, yang solid color, ya. Baru nanti kita kombinasi sama yang pattern color, gitu. For example, misalnya mau lebih yang navy gitu ya, kita navy yang solid colornya warna biru aja, warna biru gitu ya, biru pekat polos gitu. Terus nanti kombinasinya bantal selanjutnya boleh misalnya biru putih yang stripe gitu. Ya, jadi nanti misalnya ada lagi warnanya satu lagi kayak gitu juga yang lebih polos tapi ada patternnya sedikit. Walaupun dia warnanya satu tapi ada patternnya kayak gitu. Nah, when you do that itu pasti work really best. Jadi jangan semuanya pattern, jangan semuanya polos, jangan semuanya campur aduk warnanya. Jadi mood ruangan kita nggak akan kejadi. Gitu. Sama perhatiin mungkin sofanya juga kali ya, ntar sofanya bunga-bunga patternnya. Iya banget. Kayak misalnya nih kayak gini nih, paling gampang ya sebenarnya kalau polos warnanya ya. Kalau polos gampang, pattern juga sebenarnya gampang. Tinggal nanti kita mesti tentuin. Kalau kita misalnya mau biru gini, kita mau kasih efek navy, beli misalnya bantal yang stripe hitam putih, taruh aja di pinggir satu, cari bantal yang warna polos kayak gini biru satu, udah jadi navy. Kalau misalnya mau lebih yang fun gitu ya, kita bisa kasih yang warnanya ada sedikit aksen kuning ya, gitu. Jadi kita tentuin dulu temanya apa, baru nanti kita belanja deh tuh, ngikutin dengan tone-nya gitu. Jadi ya itu dia, sebenarnya planning itu sangatlah penting dibandingin ntar kalian ke satu toko ke toko lain nafsu beli yang suka terus pas di mix and match kagak nyambung gitu kan. Nah, paling gampang lihat-lihatnya daripada keliling toko saat pandemi ini, lihat di Kisah Ruang. Nah, semuanya bantalnya banyak banget itu, masuk smooth. Iya benar, tapi emang sih kalau aku lihat website-nya juga menarik-menarik banget, barang-barangnya lucu-lucu, jadi bisa kalian sambil nge-planning nih ya Mas Miki, jadi bisa lihat oh ini kayaknya cocok nih buat tempat atau area yang pengen di dekor ulang gitu. Nah sebenarnya kenapa sih kita ngobrolin soal dekorasi, karena itu dia tadi seperti yang awalnya aku bilang, dan itu satu kegiatan yang bisa dilakukan banget di saat pandemi, apalagi pas mau ngabuburit juga itu bisa banget lah gitu. Jadi kalian nggak tidur mulu gitu kan di kamar gitu, jadi bisa melakukan suatu hal yang menarik lah di saat ngabuburit. Dan tadi kenapa aku juga ngebahas soal sofa dan juga bantal-bantal, itu kan bisa dijadiin spot buat kalian foto-foto kalau misalnya, apalagi kalau kalian selalu bikin konten tentang beauty gitu ya untuk di sosial media kalian. Jadi menurut aku dekorasi atau kamar ataupun tempat duduk
yang menarik itu bisa membuat foto-foto kalian juga jadi jauh lebih bagus, apalagi kalau kalian senang posting-posting di sosial media gitu. Nah, sebelum kita mengudahi obrolan kita hari ini, Mas Miki, ada yang mau disampaikan kah atau ada yang pengen diceritain nih tentang kisah ruang ke teman-teman di rumah? Oke, kita mau ajak kalian buat coba lihat di website kita, Kisah Ruang ya, untuk tahu karena kita kerjasama dengan berbagai macam vendor yang udah kita kurasi, dan di situ juga ada jasa desainer profesional yang kalian bisa hire mereka itu dengan flat fee. Dari 2 juta per ruangan, 5 juta per ruangan, dan 15 juta. Dan desainer ini semua terkenal. Jadi buat dapetin ini, it's very affordable for everyone gitu ya. Dan jangan lupa nanti tanggal 26 sampai 9 Mei, 26 April sampai 9 Mei, kita bekerja sama dengan Kumulo di BSD. Kita akan ada satu event di mana kita akan nampilin 7 desainer lokal yang mendesain ruangan mereka itu dengan vendor-vendor lokal juga yang berkualitas. Itu nama eventnya adalah Local Heroes. Jadi please come and bring everyone. Lumayan kalau misalnya lagi mau ngabuburit nggak tahu mau kemana, cari inspirasi ke sana, lihat ruangan-ruangan yang udah disetting sama desainer. Dan kalau kalian mau purchase langsung di situ bisa, atau kalian kalau misalnya mau lihat koleksi lebih untuk kunjungin di assist sama tim kita untuk lihat di website, itu juga bisa. Gitu. Jadi bisa langsung datang ngelihat. Mungkin cuman pengen cari-cari inspirasi bisa. Mau langsung minta desainin bisa. Mau beli langsung desain yang udah ada juga bisa. Semua bisa, pokoknya semua bisa, nggak ada yang bisa. Bener. Jadi buat teman-teman kalau emang lagi bingung mau ngapain, terus ini juga nggak boleh mudik kan ya gitu sekarang, jadi mungkin di rumah pengen rapi-rapi rumah, pengen bikin rumahnya jadi lebih nyaman, lebih homey gitu, silahkan bisa cek di Kisah Ruang, bisa pilih desainer langsung, atau mungkin kalau lagi pengen konsultasi langsung itu ya bisa juga nanti ya di Kumulo. Tim kita nanti akan standby di situ. Betul gitu, jadi semoga bisa terinspirasi dengan konten kita hari ini, dan kalau kalian ada pertanyaan mungkin atau mungkin pengen konsultasi gitu ya, bisa langsung ke Kisah Ruang. Atau pengen ngobrol-ngobrol di kolom komen juga bisa, nanti akan kita sampaikan ke tim Kisah Ruang. Oke, sekian aja konten dari aku dan juga Mas Miki di acara Ngabuburit Yuk. Dan terima kasih untuk nonton. See you next time. Bye-bye. Bye.